Paulus Thanos ditangkap di Singapura, ekstradisi ditargetkan tuntas dalam 2 hari. Jakarta. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas, mengungkapkan bahwa proses ekstradisi Paulus Thanos, buron kasus korupsi proyek IKTP, dari Singapura ke Indonesia dapat selesai dalam waktu 1 hingga 2 hari. Namun, hal ini bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan ke pengadilan Singapura. Supratman menyebutkan bahwa Kementerian Hukum telah menerima permohonan ekstradisi dari Kejaksaan Agung. Dokumen ekstradisi yang diajukan, menurutnya, saat ini masih dalam tahap penyempurnaan, termasuk beberapa dokumen tambahan dari Kejaksaan Agung dan Polri, khususnya yang terkait dengan Interpol. Permohonan sudah diterima dan saat ini sedang diproses. Proses ini bisa selesai dalam 1 atau 2 hari tergantung kelengkapan dokumen yang kami ajukan ke pengadilan Singapura. Jika dokumen dinilai lengkap, proses ekstradisi akan langsung dilanjutkan, ujar Supratman dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 24/1. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, OPI, di Kementerian Hukum sudah ditugaskan untuk mempercepat proses tersebut. Ada 2 atau 3 dokumen lagi yang perlu dilengkapi, terutama yang terkait dengan data dari Interpol dan Polri, tambahnya. Paulus Thanos, yang merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra, ditangkap di Singapura setelah menjadi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Thanos ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sejak Agustus tahun 2019, bersama dengan sejumlah tersangka lainnya. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, memastikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk menyelesaikan proses ekstradisi dan memastikan Thanos dapat segera dibawa ke Indonesia untuk menghadapi persidangan. Proyek IKTP yang bermasalah ini melibatkan banyak pihak, dan PT Sandipala Arta Putra disebut-sebut menerima sekitar 145,8 miliar rupiah dari proyek yang diduga dijalankan secara curang. Sejumlah nama besar seperti mantan Ketua DPR Setia Novanto, anggota DPR Markus Nari, dan beberapa pejabat lainnya juga telah diproses hukum dalam kasus ini. Hingga berita ini diturunkan, proses ekstradisi terhadap Paulus Thanos masih terus berlangsung.